Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai panjang vektor atau biasanya disingkat dengan modulus vektor ya. Jadi modulus vektor ya, saya buat di sini. Modulus vektor atau panjang vektor dari vektor-vektor A vektor, misalkan A vektor begini, maka itu dilambangkan dengan begini tandanya, yaitu A vektor ya. Jadi ada dua garis sisi kanan ini ya. Nah, ini dibacanya adalah panjang ruas garis yang mewakili vektor A ya. Itu bisa dilambangkan, bisa saya tulis artinya adalah panjang ruas panjang ruas garis yang mewakili apa? Vektor A. Vektor A atau A vektor ya. Jadi gini ya. Misalkan saya akan memisalkan bahwa A vektor ya, bahwa A vektor itu sama dengan X sama Y ya. Maka dengan menggunakan teorema Pitagoras ya, dengan teorema Pitagoras, menggunakan teorema Pitagoras ya. Maka diperoleh seperti apa? Kita gambar ya, biar lebih jelas. Kita gambar ya ini ya. Ke dalam bentuk koordinat ini ya, apa namanya? Kartesius. Kita akan buat gambarnya. Di sini X. Nah, ini ya. Jadi di sini adalah panjangnya X. Vektor sini panjangnya Y, gitu kan. Sehingga ini arahnya adalah A vektor. Arahnya misalkan saya buat ke sono. Ya, A vektor. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Sini 0. Ya, arahnya ke sono arahnya. Nah, ini berarti panjang A vektor ini, arah dari X sama Y panjangnya, kita bisa dapatkan menggunakan teorema Pitagoras bahwa A vektor itu sama dengan akar daripada X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat, gitu ya. Ini menggunakan rumus Pitagoras, gitu ya. Jadi secara umum bisa kita tuliskan ya. Secara umum kita bisa menuliskan bahwa apa? Secara umum bahwa jika A itu ada titiknya adalah X1, Y1, kemudian ada titik B yaitu adalah X2, Y2 ya, sehingga apa? Sehingga AB ya, vektor posisi AB itu kan sama dengan X2 gitu kan, dikurang dengan X1, Y2 dikurang Y1, ini vektor posisi ya. Satu, maka apa? Maka panjang vektor dari AB ini, AB vektor sama dengan akar dari apa? Yaitu X2. X2 dikurang dengan X1 pangkat 2 ditambah Y2 dikurang dengan Y1 pangkat 2. Itu ya. Ini panjang vektor atau modulus vektor. Rumusnya seperti ini, seperti rumus Pitagoras, gitu ya. Nah, mari kita lihat ke bawahnya ya. Jadi kita akan melihat pembuktian ya kan, bahwa sifat-sifat modulus vektor atau sifat-sifat panjang vektor. Saya tuliskan di sini sifat-sifat modulus vektor. Bahwa yang pertama
sifat-sifat modulus vektor. Yang pertama kali itu adalah bahwa panjang dari negatif A vektor itu akan sama dengan dari A vektor, ya. Karena tidak memandang arah, ya. Ini saya tulis karena tidak memandang arah, itu kan ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, kita harus lihat buktinya apa. Kita akan lihat bukti, ya kan? Buktinya apa ya? Misalkan nih, ya kan? Misalkan A vektornya adalah XY, ya kan? Maka berarti panjang dari A vektor ini kan sama dengan akar dari X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat, gitu kan? Nah, sekarang ya misalkan negatif dari A vektornya berarti kan sama dengan negatif X sama negatif Y, ya kan? Maka panjang dari negatif A vektor, ya, itu harus sama dengan akar dari negatif X kuadrat, gitu kan, ditambah dengan negatif Y pangkat 2, ya kan? Nah, ini kan sama dengan akar dari X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Jadi kan sama dengan A vektor, kan gitu ya. Nah, terbukti ya. Jelas. Itu ya. Ini buktinya. Nah, kemudian sifat yang kedua saya garis bawahi di sini adalah bahwa jika ada skalar K dikalikan dengan A vektor, itu akan sama dengan nilai dari panjang dari K vektor dikalikan dengan panjang dari A vektor. Artinya masing-masing kita cari. Nah, seperti apa buktinya? Ya kan? Kita harus lihat juga buktinya. Kita akan buktikan. Bukti, ya kan? Misal, kita juga akan memisalkan, ya kan, A vektor yang tadi saya tulis di sini X sama Y. Kemudian maka K dikalikan dengan A vektor sama dengan KX sama KY, kan gitu ya. Nah, kita geser. Nah, jika K kali A berarti kan sama dengan vektor dari K dikalikan A vektor. Panjangnya kan berarti sama dengan akar dari KA. Sorry, bukan KA, itu KX, ya kan. KX kuadrat ditambah dengan KY kuadrat, ya kan. Nah, ini kan bisa kita tulis sama dengan akar dari K kuadrat X kuadrat ditambah dengan K kuadrat Y kuadrat, atau bisa kita tulis dengan akar dari K kuadrat yaitu X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat, kan gitu ya. Nah, ini kan akan berlaku nilai K. Ini kan berarti panjang ya. Panjang dari K. Panjang dari K dikalikan dengan akar dari X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Nah, ini kan akan berlaku sama dengan panjang K dikalikan panjang dengan A vektor. Itu ya. Terbukti. Nah, seperti itu ya. Jelas sekali ya. Ini masalah pembuktian panjang vektor. Nah, mari kita lihat contoh-contoh soalnya seperti apa ya. Kita lihat contoh soal. Biar makin jelas. Misalkan nomor 1, tentukan panjang vektor, ya kan? Panjang vektor dari A vektor sama dengan
4 di sini 3 dan vektor B. Vektor B vektor sama dengannya 2 sama 7. X-nya 2, Y-nya 7. Nah, kita akan cari solusinya. Solusi untuk A vektor panjangnya ya. Panjang dari vektor A atau A vektor ini berarti sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat. Atau sama dengan akar 25 sama dengan 5. Kemudian B vektornya berarti sama dengan akar dari 2 kuadrat ditambah dengan 7 kuadrat. Atau sama dengan akar 53 atau mendekati jadi 7,28 ya. Seperti itu nah ya. Paham ya? Nah, itu soal yang pertama. Kemudian kita lihat contoh soal yang kedua. Tunjukkan, coba kita akan tunjukkan. Tunjukkan apa? Yaitu bahwa segitiga dengan titik A-nya adalah 2,3, B-nya adalah 3,-1, C-nya adalah -1,-2, merupakan segitiga sama kaki. Merupakan segitiga sama kaki. Nah, kita akan cari solusinya. Solusi. Nah, seperti apa kita? Solusinya kita harus melihat. Kita harus menggambar terlebih dahulu ya untuk mencari solusi seperti ini. Coba kita akan menggambar segitiga tersebut. Kira-kira akan saya buat gambar seperti ini. Ini saya buat seperti ini. Kemudian ini titik A, misalkan saya bikin A yaitu 2,3. Kemudian di sini adalah B 3,-1. Yang di sini C -1,-2. Berarti dari sini kita bisa melihat bahwa AB vektor itu kan sama dengan B dikurang A. Ya kan? AB vektor kan B dikurang A kan? Vektor posisinya berarti 3 dikurang 2 -1 dikurang 3. Atau bisa kita dapatkan 1 sama -4. Itu AB-nya. Sehingga panjang dari AB vektor berarti kan sama dengan akar dari 1 kuadrat ditambah dengan -4 kuadrat. Atau kita dapatkan akar 17. Ini untuk panjang dari AB-nya, itu kan. AB vektornya AB ini akar 17. Sedangkan kita lihat BC. BC itu kan sama dengan C kurang B. C dikurang B. C kurang B. Berarti -1 dikurang 3. -1 kurang dari plus 1 itu kan. Sehingga kita dapatkan -4 dan -1. Sehingga panjang vektor BC sama dengan akar -4 kuadrat ditambah dengan -1 kuadrat. Kan gitu ya. Nah, ternyata panjangnya sama nih. BC vektor panjangnya adalah sama-sama akar 17. Gitu ya. Nah, jadi segitiga di titik A 2,3, B 3,-1 dan C 1,-2 merupakan segitiga sama kaki. Berarti AB sama dengan BC. Berarti ini sama panjangnya. Sama kaki. Ini beda, kalau AC beda ya. Jadi segitiga ABC adalah segitiga sama kaki. Nah, gitu ya. Karena panjangnya sama untuk AB dan BC.
Oke, bisa dipahami ya. Oke, teman-teman, ini adalah contoh dari panjang vektor, pembuktian, dan contoh-contoh soalnya atau modulus vektornya ya. Mungkin cukup sekian ya apa yang saya sampaikan. Semoga teman-teman semuanya mengerti dan memahami. Jika ada hal yang masih belum bisa dipahami, silakan bisa ditanyakan atau dituliskan di kolom komentar ya, boleh. Oke, mungkin demikian apa yang saya informasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata. Tolong dikoreksi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.